umat Islam, orang mukmin itu dilarang oleh Allah selalu, sering atau banyak bertanya, banyak meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Itu pernah dilakukan oleh Bani Israel, sering bertanya, sering meminta kepada Nabi Musa alaihissalam pada zaman dahulu. Bani Israel itu pernah bertanya atau meminta kepada Nabi Musa supaya ia dapat melihat Allah secara jelas. Oleh karena itu, barang siapa yang menukar keimanannya dengan kekafirannya, artinya tidak mau nurut kepada para nabi, maka ia akan sesat jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat Isyraq Masjid An-Nur Taman Suko Asri Sidoarjo. Kali ini saya ingin membahas surat Al-Baqarah ayat 108. Oleh karena itu mohon Bu Iva bisa membacanya, dibaca pelan-pelan supaya tidak salah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu yang sholihah, tadi sudah dibaca oleh Bu Iva surat Al-Baqarah ayat 108 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna antas alu rasulakum. Apakah kamu ingin, apakah kamu menghendaki bahwa kamu meminta kepada Rasul kamu kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu. Wa may yatabaddalil kufra bil imani, dan barang siapa yang menukar, yang membeli iman dengan kekafiran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh ia termasuk orang-orang yang sesat jalannya. Ini terjemahan singkat surat Al-Baqarah ayat 108. Ibu-ibu yang sholihah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum mukmin banyak bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal-hal yang belum terjadi. Ayat ini semakna dengan ayat yang lain, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu niscaya menyusahkanmu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Maksudnya, jika kamu menanyakannya secara rinci sesudah Al-Quran diturunkan, niscaya hal itu akan diterangkan kepadamu.
Tetapi janganlah kamu menanyakan sesuatu yang belum ada keterangannya, karena barangkali hal itu akan diharamkan karena adanya pertanyaanmu itu. Ibu-ibu yang cantik-cantik, dalam ayat di atas, yakni ketika mereka meminta kepada Musa alaihissalam agar memperlihatkan Allah secara terang-terangan kepada mereka. Maka yang dimaksud dalam ayat ini ialah bahwa Allah mencela orang yang meminta sesuatu hal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan permintaan yang menyusahkan dan menggurui, seperti permintaan yang diajukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam dengan permintaan yang menyusahkan, mendustakan, dan mengingkarinya. Lalu dalam ayat selanjutnya, wa may yatabaddalil kufra bil imani, dan barang siapa yang menukar iman dengan kekufuran, maksudnya membeli kekufuran dengan menukarnya dengan keimanan. Lalu ayat selanjutnya, faqad dhalla sawa as-sabil, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus, yakni dia benar-benar telah menyimpang dari jalan yang lurus dan menuju kepada kebodohan dan kesesatan. Memang demikianlah keadaan orang-orang yang menyimpang dari percaya kepada nabi-nabi, tidak mau mengikuti dan tidak mau taat kepada mereka, bahkan menentang dan mendustakan mereka, serta menyusahkan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan, yang tujuannya tiada lain hanya ingkar dan memberatkan mereka. Ibu-ibu yang cantik-cantik, intinya bahwasanya umat Islam, orang mukmin itu dilarang oleh Allah selalu, sering, atau banyak bertanya, banyak meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Itu pernah dilakukan oleh Bani Israel, sering bertanya, sering meminta kepada Nabi Musa alaihissalam pada zaman dahulu. Bani Israel itu pernah bertanya atau meminta kepada Nabi Musa supaya ia dapat melihat Allah secara jelas. Oleh karena itu, barang siapa yang menukar keimanannya dengan kekafirannya, artinya tidak mau nurut kepada para nabi, maka ia akan sesat jalannya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.